Untuk para kadang yang panitia yang depan di belakang sana, monggo merapat di sini karena acara sebentar lagi kita mulai. Kalau kadang sekalian, Rahayu. Terima kasih pada malam hari ini di sini di lingkungan Cepuri Parangkusumo, tepatnya di Pendopo Kagungan Dalem di Cepuri. Kita berkumpul di sini dalam acara katangan umum dengan tema Napak Tilas Kanjeng Panembahan Senapati dan Kanjeng Ratu Kidul. Pertama-tama saya ingin mengucapkan setulus-tulusnya terima kasih kepada Ngarso dan Sampeyan Dalem ingkang seluruh Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-10. Atas perkenannya, maka pendopo ini bisa kita tempati. Melalui Kawadanan Ageng Panitropro Keraton Ngayogyakarta Ningrat dengan pengageng Gusti Kanjeng Ratu Candrogrono, kami juga mengaturkan terima kasih sedalam-dalamnya atas izin penggunaan pendopo dalem di Cepuri Parangkusumo. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah setempat, kepala desa, desa Parangtritis dan jajarannya, juga kepada yang terhormat juru kunci dalam hal ini, Raden Lurah Surakso Sutopo, yang telah membantu mendukung sehingga acara pada malam hari ini akan terlaksana dengan baik. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para kadang putra Kekudangan Romo yang hadir dari berbagai wilayah di seluruh Nusantara pada malam hari ini dengan berpakaian Jawa jangkep menyesuaikan dengan tema dan lokasi. Acara hari ini ada dua, yaitu sambutan kami sebagai panitia, dan yang kedua adalah kalau istilah umumnya tausiah, kalau istilah kita adalah kadangan yang akan memaparkan pencerahan-pencerahan sehubungan dengan tema yang telah disebut di muka oleh kadang sepuh kita Pak Web. Namun sebelumnya, sebelum saya tutup, sekaligus saya antar untuk saya berikan kesempatan ini seluas-luasnya kepada beliau. Saya ingin menghantarkan acara ini dengan lantunan Kidung Kunci. Gusti engkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati, kula nyuwun kangge anyirna
Gusti ingkang Maha dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah tatolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge nyirnakake tumindak ingkang rahayu semuanya. Terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk semuanya tanpa terkecuali. Nun sewu. Pada kesempatan kadangan kali ini kita berada di sebuah tempat permulaan sejarah yang tidak mudah, yang selama ini kita kenal sebagai Cepuri. Maka tempat ini akan saya jadikan tema untuk kadangan kita malam ini. Namun sebelumnya ada apa ya, permintaannya apa sih, request. Ada request. Ini sangat luar biasa. Di mana luar biasanya? Luar biasanya saudara-saudari kita yang tidak satu alam dengan kita amat sangat tertarik dengan kajian diri yang selama ini sedang kita jalankan, yaitu tentang patrap samadhi mijil soan. Selain bacaan juga peragaan. Jadi sebelum acara kita mulai, terlebih dulu kita melakukan patrap samadhi mijil soan bersama-sama sebagai contoh real bagi saudara-saudari kita, mohon maaf, yang tidak satu alam dengan kita di sini. Dengan contoh ini mereka berharap bisa menghafal bacaan-bacaannya dan menghafal pula tahapan-tahapan untuk melakukan patrap samadhi mijil soan. Jadi nanti tata caranya, langkah awal kita lakukan Palungguh Jati.
kemudian berlanjut ke Mijil Soan, lalu berlanjut ke Paweling, dan berlanjut ke Kunci. Setelahnya kita melakukan samadhi sejenak, tidak perlu lama karena ini hanya contoh ya. Karena ini hanya contoh praktek melakukan patrap samadhi Mijil Soan untuk saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Terkait ini, karena semua pencerahan, segala pencerahan, bahkan seluruh pencerahan sudah saya sampaikan tanpa tedeng aling-aling. Jadi kita sudah tidak memerlukan banyak teori lagi, melainkan action atau praktek atau melakukan laku seorang putra kekudangannya Rama. Namun dikarenakan tempat yang malam ini sedang kita gunakan untuk melakukan kadangan, ini bukan tempat biasa, melainkan sebuah tempat awal peradaban tersulit di era itu. Ya, tidak ada kehidupan yang lebih sulit dari era itu, yang tersembunyi di balik, saya lebih suka menyebutnya sebagai Kedaton Ceturi Parangkusumo. Lah, inilah yang akan saya jadikan sebagai tema kadangan kita malam ini, terkait benarkah Raden Danang Sutawijaya yang viral atau terkenal dengan sebutan Kanjeng Panembahan Senopati bertemu dengan Kanjeng Ratu Laut Kidul. Benarkah? Kalau benar, apa yang dibicarakan? Mungkin ini belum terlalu banyak yang tahu ya. Saya akan berusaha untuk mengulasnya secara singkat sebagai tema kadangan kita malam ini. Pribadi setuju saya mengambil tema sejarah beliau Kanjeng Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Laut Kidul sebagai tema kadangan kita malam ini. Setuju? Matur suwun. Maka kita berlanjut ke acara melakukan patrap samadhi Mijil Soan. Karena ini adalah contoh, sekali lagi saya ingat ya, ini contoh ya. Ini contoh untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan. Jadi jangan ada perubahan di dalam melakukan patrap samadhi Mijil Soan ini ya. Jadi asli, seaslinya jangan ada yang diubah, karena ini contoh. Selebihnya nanti saya akan memberikan sedikit pencerahan
tentang seberapa penting, seberapa utama Patrap Samadhi Mijil Sohan. Nah, nanti akan saya beri pencerahannya. Maka mari kita sama-sama melakukan Patrap Samadhi Mijil Sohan selengkapnya dengan teknik nyungsang bawono balik. Yeah. Tes satu, oke. Matur suwun. Sudah siap semuanya, ya? Monggo kita lakukan Patrap Samadhi Mijil Sohan dengan legowo, rela, ya? Rela. Kunci kadang kinasihku mutmainah, kedadiane saka kawah asal usule saka sarining banyu. Sikape manembahing kawula Gusti. Sipate pasrah dumateng Gusti. Kiblate wetan, rupane putih, manggone ana mripat, tugase handeleng gelar gulune jagat. Paweling kadang dinasihku alwama, kedadiane saka wari-ari asal usule saka sari-sarining bumi. Sikape manunggaling kawula Gusti, sipate narima kaputusan Gusti. Kiblate kidul, rupane ireng, manggone ana lati, tugase ngrasake gelar gulune jagat. Asma sejatine uripku, kedadiane saka dat urip, asal usule saka maha urip. Sikape lebure kawula Gusti, sipate nyumanggakake kuasane Gusti. Kiblate tengah, rupane bening, panggone ana jantung, tugase nguripi gelar gulune jagat.
mijil kadang kinasiku amarah, kedadiane saka getih, asal usule saka sari-sarine geni. Sikape sampurnaning kawula Gusti, sipate hang rasakake kasunyatane Gusti. Kiblate kulon rupane abang, manggone ana talingan, tugase mirengake gelar gurune jagat. Singkir kadang kinasiku Supia, kedadiane saka usel, asal usule saka sari-sarining angin. Sikape sampurnaning pati lan urip, sipate hanebar tresna welas asih Gusti. Kiblate lor rupane kuning, manggone ana grana, tugase hang ngambu gelar gurunge jagat. Umpula nunggal suci, anta rupa jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa, arsa sowan ing ngarsane Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasmana. Arsa sowan badhe nyuwun tambahi pangestu lan pengayoman. Uga sedaya ingkang kula aturaken sageta kelaksanan kanthi teguh. Rahayu, slamet. Siji-siji, loro-loro, telu telonono, siji sekti, loro dadi, telu pandhita, siji wahyu, loro graptrahina, telu rejeki. Siji-siji, loro-loro, telu telonono, siji sekti, loro dadi, telu pandhita, siji wahyu, loro graptrahina, telu rejeki. Siji-siji, loro-loro, telu telonono,
siji sekti, loro dadi, telu pandhita. Siji wahyu, loro gadrahina, telu rejeki. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah,
kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput matur suwun ragaku matur suwun jiwaku matur suwun sedulur papat kalima pancerku matur suwun matur suwun matur suwun matur suwun uripku matur suwun roh suciku matur suwun guru sejatiku matur suwun matur suwun matur suwun matur suwun bapa lan ibuku matur suwun matur suwun Mbah Buyut lanang wadon kang rumeksa ing papan panggonan kene matur suwun kaki among nini among matur suwun matur suwun matur suwun para leluhurku sak pendhuwur sak pengisor sak pengarep sak pemburi sak panemen sak pangiwa kabeh matur suwun 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 ibu bumi bapa angkasa matur suwun matur suwun Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasmana matur suwun matur suwun matur suwun Kanjeng Ibu Sri Sejati matur suwun matur suwun matur suwun gelar gulunge jagat alam semesta saisine kabeh matur suwun matur suwun matur suwun Antarupa 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 Antawarna 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 kanthi rupi kanthi rupi
kanthi rugi kanthi warni kanthi warni kanthi warni lungguha ingkang prayoga ragane arsa tentrem sun samoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu selamat. Matur suwun alias terima kasih untuk semuanya. Itu tadi penyebutan asma sejati di dalam Wahyu Panca Gaib, yaitu Kanta Rupa, Kanta Warna, atau kanthi rupi, kanthi warni. Tentang patrap samadhi mijil sowan. Siapa itu Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasmana? Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasmana adalah alam semesta seisinya. Jadi ketika kita melakukan patrap samadhi mijil sowan, kita tidak perlu penyebutan apapun dan tidak perlu kiblat kemanapun. Dengan Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasmana akan sampai kepada yang dituju. Selanjutnya kita masuk ke acara kadangan dengan tema Kanjeng Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Laut Kidul. Namun sebelumnya saya ingin menyapa panjenengan terlebih dulu. Setelah lelah melakukan perjuangan, berada di dalam laku suci ini tidak gampang. Di dalam laku suci ini tidak gampang, tidak ringan, tidak mudah. Karena apa? Secara umum disebut sebagai spirit. Panjenengan tahu enggak apa itu spirit? Saya ilangi ual, selengkapnya adalah spiritual. Ualnya ini saya ilangi, tersisa spirit. Panjenengan tahu apa itu spirit? Kalau di dalam laku murni, terlebih lagi di dalam laku suci, panjenengan masih mengalami malas, masih mengalami kendor, masih mengalami tarik ulur, berarti panjenengan masih belum spirit. Karena spirit itu adalah semangat yang selalu membara tanpa padam sebentar pun. Panjenengan dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Bandung, Jawa Barat, ada yang dari Surabaya dan dari Sidoarjo, mendengar ada kadangan di Cepuri Parangkusumo, Yogyakarta. Kalau panjenengan tidak punya spirit, tidak mungkin sampai di tempat ini. Namun bukan berarti para kadang kita yang tidak hadir di sini tidak punya spirit loh ya. Itu yang tahu setiap diri pribadi. Yang mengetahui spirit adalah yang mengalami spirit itu sendiri. Bukan saya atau individu di antara panjenengan, bukan sama sekali. Kalau panjenengan ingin tahu, laku murni atau laku suci disebut-sebut sebagai
laku spiritual hakikat hidup. Laku murni atau laku suci adalah disebut-sebut atau dikenal dengan sebutan spiritual hakikat hidup atau laku spiritual hakikat hidup. Ingat, spirit. Kalau ualnya ini saya hilangkan, kalau ualnya ini dihilangkan, maka yang tersisa spirit. Spirit itu apa? Spirit itu adalah semangat yang membara, yang tak pernah padam. Kalau panjenengan yang tahu. Jadi suatu ketika kalau panjenengan mendengar ada kadangan di sana, oh di sana ada pembicaraan tentang alam semesta. Oh di sana ada perbincangan tentang riwayat para leluhur kita. Nggak ada semangat, nggak mood, malas. Berarti panjenengan bukan pelaku spiritual. Iki suaraku kebanteran orang. Nggak. Ingat, kajian diri yang sedang kita lakukan bersama tersimpan atau terdapat kalimat spiritual. Laku spiritual hakikat hidup. Kalau panjenengan kendor, malas, hilang semangatnya, nggak mood, nimbrung atau mendatangi atau datang ke sebuah tempat di mana di tempat itu sedang membicarakan tentang alam semesta, tentang leluhur, tentang kajian diri, males, nggak mood, berarti panjenengan belum berspiritual. Spirit aja nggak ada kok, bagaimana berspiritual? Ini sulit, di ranah ini paling sulit, di ranah ini paling sulit. Jangankan ada janji, jangankan sedang luang waktunya, yang sedang punya janji, yang nggak punya janji, yang punya uang dan sedang tidak sibuk saja, belum tentu. Namun kalau kita benar-benar seorang pelaku spiritual, nggak punya uang atau punya uang, sibuk atau tidak sibuk, punya janji atau tidak punya janji, yang namanya spiritual adalah semangat yang menggara tanpa henti atau tanpa padam. Artinya tetap mengutamakan kajian diri, karena bagi spiritual, bagi pelaku spiritual, kajian diri adalah yang paling utama. Kenapa disebut paling utama oleh pelaku spiritual? Karena kajian diri inilah yang akan menyelamatkan diri pribadinya, tujuh keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Dia sadar betul itu, dia tahu betul itu, dan tidak akan pernah lupa. Sehingganya punya 1000 janji sekalipun, sesibuk apapun, tidak punya uang sepeser pun, dia akan berupaya untuk bisa hadir. Karena apa? Karena adanya spirit di dalam dirinya. Jadi tidak gampang di ranah ini, di posisi ini tidak gampang ya, tidak gampang. Karena saya sudah tidak sedang berada di masa lalu, karena saya sedang berada di masa kini. Jadi ya saya harus menghadapi masa kini saya, menyadari masa kini saya, dan mensyukuri masa kini saya. Sehingganya saya perlu mencatat nama-nama dan lika-liku dari yang bau rekso tempat ini yang saya jadikan tema kadangan kita malam ini. Benarkah tempat ini adalah tempat di mana Kanjeng Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Laut Kidul mengadakan pertemuan? Lalu pertemuannya ngapain? Nah kayaknya ini belum ada yang di buku sejarah ini ya. Enggak, panjenengan ngiranya berarti Panembahan Senopati menemui Kanjeng Ratu Laut Kidul mau minta harta kekayaan. Ini jangan sampai. Oh berarti di sana tempatnya minta
kekayaan tuh. Ya awas ini ya, awas. Dan saya mengungkapnya langsung di tempatnya, dan ini adalah salah satu tempat paling sakral, bahkan paling berbahaya yang ada di area Laut Kidul. Nggak tepat, nggak macam-macam, nggak tepat, macam-macam ditempel. Lanjut, Raden Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati adalah seorang pendiri kerajaan Mataram religi. Mohon maaf, saya lebih setuju menyebutnya sebagai religi. Kalau tidak saya sebut sebagai religi, saya nggak mau, nanti akan menimbulkan fitnah. Saya ulang, Raden Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati adalah sang pendiri kerajaan Mataram religi. Dalam catatan sejarah Babad Tanah Jawi atau Serat Kanda berhasil mencapai tingkatan spiritual tertinggi di era itu loh ya, di era itu. Jadi beliau berhasil mencapai tingkatan spiritual tertinggi di era itu. Apa sih spiritual tertinggi? Apa sih? Tak lain dan tak bukan, spiritual tertinggi adalah mengenal diri, bukan mengenal selingkuhan loh ya. Ini nganjuk itu, rasanya ngeres. Spiritual tertinggi adalah mengenal diri atau mengenal jati diri. Kenapa mengenal jati diri atau mengenal diri dinyatakan sebagai spiritual tertinggi? Karena mengenal diri atau mengenal jati diri berarti mengenal yang dimaksud Tuhan. Berarti mengenal yang dimaksud Tuhan. Pencapaian tertinggi di dalam laku spiritual inilah yang menjadikan beliau Raden Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati mengetahui peran apa yang akan dilakukan di era itu, gitu loh. Ini awal mulanya. Tempat ini masih belum ada, tempat ini masih hutan ketika itu. Tempat ini ketika itu masih hutan. Dan kerajaan Mataram religi belum ada. Di tahapan laku spiritual tertinggi yang beliau capai ketika itu membuat beliau menjadi tahu peran apa yang akan dimainkan, peran apa yang akan dilakukan, peran apa yang akan dijalankan di era itu, yaitu menjadi pendiri kerajaan Mataram religi sekaligus menjadi raja di dalamnya. Maka era itu adalah era religi. Jadi tidak gampang itu mendirikan sebuah kerajaan di tengah-tengah era religi, tidak gampang. Menjadi pemerintah paling utama di tengah-tengah era religi, tidak gampang. Karena mengetahui peran yang harus dilakukan tidaklah mudah, tidaklah gampang. Beliau resah, bahkan takut. Alasan inilah beliau
Raden Danang Sutawijaya yang pada akhirnya terkenal atau dikenal dengan sebutan Panembahan Senopati Maneges, melakukan patrap samadhi mijil sowan seperti yang barusan tadi kita contohkan. Untuk memperjelas peran yang beliau ketahui, ini benar enggak? Kok saya dikasih peran seperti ini? Memangnya saya mampu? Ini eranya era religi. Era religi baru muncul. Era religi ini lagi panas-panasnya nih, lagi panas-panas. Kemudian beliau Maneges mempertegas apa yang beliau ketahui tentang peran yang harus dijalankan di era itu, yaitu sebagai pendiri kerajaan sekaligus raja di dalamnya. Wow. Atas keraguannya, kemudian beliau pergi ke arah selatan mendekati Laut Kidul dan mengambil posisi tempat di sini. Lalu bersamadhi Maneges untuk mempertegas peran yang beliau ketahui. Masa iya sakti, beliau sakti, beliau sakti. Namun di era religi nih, era religi, mendapatkan peran seperti itu bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang mudah. Kemudian beliau Maneges, di dalam Maneges bertemu dengan orang yang satu leteng, satu level, sama-sama berhasil mencapai tingkatan spiritual tertinggi. Nah, karena spiritualnya satu ranah, bertemulah di alam samadhi. Leluhur kita Raden Danang Sutawijaya yang lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Senopati bukan sama di sini terus manggil Ratu Laut gitu, enggak, minta bantuan, enggak seperti itu. Pertemuannya dikarenakan satu ranah, sama-sama berhasil mencapai tingkatan spiritual tertinggi di era itu. Lantas apa yang dibicarakan oleh mereka berdua? Apa yang dibicarakan oleh beliau berdua? Nah, ini yang akan saya jadikan tema. Oke. Dan benar. Namun sebelum kita masuk ke tahapan pembicaraan atau kadangan antara Kanjeng Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul, saya ingin menyatakan bahwasanya sekarang kita sudah tahu kan, sepurone, mohon maaf, soalnya sejarah yang beredar kan umumnya itu ya, mengadakan perjanjian, minta bantuan, bla 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 bla, seperti itu kan ya. Enggak seperti itu. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan pertemuan ini yang membuat beliau berdua melakukan kadangan tingkat tinggi. Nah, karena apa? Karena spiritualnya tingkat tinggi, jadi nggak mungkin yang dibicarakan yang remeh-remeh tentang urusan duniawi, nggak mungkin. Dan spiritual tertinggi. Kemudian yang saat ini disebut sebagai Cepuri, itulah tempat beliau berdua duduk bareng membicarakan yang saat ini kita kenal dengan sebutan Tuhan. Menang melawan dirimu sendiri adalah kemenangan paling mulia, sebab setelah itu tidak ada lagi musuh yang benar-benar menakutkan di dunia ini, termasuk kematian. Oh iya, soalnya aku dijaluk iki ya, nggak apa-apa ya. Yang membuat Panembahan Senopati ragu, takut itu apa sih? Nah,
yang membuat Kanjeng Panembahan Senopati ragu, takut ketika mengetahui bahwa peran beliau akan membangun sebuah kerajaan kemudian menjadi raja di dalam. Kok menerima wahyu seperti itu? Kalau bahasa kerennya kan beliau menerima wahyu ya. Itu kan bahasa keren, bahasa intelek. Kok beliau justru ragu, beliau justru takut. Mampukah aku? Bisakah aku? Apa yang menjadikan beliau ragu dan takut? Karena eranya era religi pada saat itu. Iya, tapi apa yang membuat beliau ragu sama takut? Di era religi, membuat sebuah pemerintahan atau kerajaan yang mandiri sudah pasti akan mendapat pertentangan, permusuhan dan bla 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 lainnya yang ujung-ujungnya mati ya. Misalkan terjadi pertentangan kemudian perang, mati kan ujungnya. Dan saya memberinya judul sebagai melawan dirimu sendiri adalah kemenangan paling mulia, sebab setelah itu tidak ada lagi musuh yang benar-benar menakutkan di dunia ini, termasuk kematian. Kejahatan terbesar bukanlah dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Kejahatan terbesar bukanlah dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Masih ingat nggak dengan motivasi dari saya bahwasanya besi itu hancur oleh karatnya sendiri. Kejahatan apapun termasuk kejahatan terbesar sekalipun itu bukanlah dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita, melainkan oleh diri kita sendiri. Ketika membiarkan jiwa kita dikuasai oleh ketidakadilan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pertarungan paling luhur adalah melawan kelemahan, keserakahan, kebodohan, dan kemunafikan yang bersarang di dalam diri kita sendiri. Ingat, ini ilmu pengertian loh ya. Ini ilmu pengertian, ini ilmu pemahaman, ini ilmu pengetahuan. Jadi kata-kata musuh ini adalah umum. Untuk laku pribadi kita, musuh itu kan nggak ada. Ya, secara laku pribadi kita musuh itu nggak ada. Namun ini ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan. Jadi kalimat musuh ini sudah umum. Kalau ada musuh di luar, namun kelemahan, keserakahan, kebodohan, dan kemunafikan di dalam diri kita sendiri, selain merusak organ vital raga kita, juga meruntuhkan kemanusiaan kita. Dengan menguasai diri, manusia hidup membangun benteng kebajikan yang membuatnya tidak mudah ditaklukkan oleh kesulitan kehidupan model apapun. Nah, ini yang dijadikan kadangan oleh beliau berdua tentang hal ini. Ya. Sehingganya setelah selesai kadangan, beliau berani mendirikan sebuah kerajaan dan menjadi orang nomor satu di dalamnya. Dengan pede itu, tanpa ragu sedikit pun. Dan sejarah mencatatnya berhasil loh. Sejarah mencatatnya berhasil.
Karena beliau memenangkan atau mendapatkan kemenangan sejati. Sebab siapa yang mengalahkan dirinya sendiri tidak lagi tunduk pada ketakutan yang dibuat oleh dunia, jiwa dan raga yang teratur, yang selaras, yang seia sekata, lebih tinggi nilainya daripada harta atau kekuasaan. Dan inilah yang dimaksud keharmonisan atau keseimbangan antara alam semesta di dalam diri dan alam semesta di luar diri, yang berhasil beliau Kanjeng Panembahan Senopati kuasai. Jika kesadaran memimpin, cinta kasih sayang menopang, dan hasrat atau keinginan atau syahwat atau kehendak terkendali, maka lahirlah manusia utuh, manusia yang asli, yang tidak lagi terombang-ambing oleh nafsu atau rasa dan perasaan. Bersungguh-sungguh menguasai diri berarti membebaskan raga dari perbudakan jiwa. Dan inilah yang membuat Kanjeng Panembahan Senopati berhasil menjalankan perannya yang pokoknya. Sayangnya ketika itu beliau nggak punya pendamping seorang pujangga. Ketika itu beliau tidak punya pendamping seorang pujangga, nggak punya asisten yang nulis apa yang beliau lakukan setiap saatnya di sepanjang hari. Itu nggak ada yang nulis. Kalau ada yang nulis, koyone anak putune kentekan loh, karena saking tidak mudahnya apa yang harus beliau lakukan di era religi. Lah dari sini kita bisa bercermin, dari sini kita bisa bercermin. Sejak itu kemenangan atas dirinya sendiri menjadi dasar bagi Kanjeng Panembahan Senopati, yang pada akhirnya juga berhasil melahirkan masyarakat yang lebih adil dan bijaksana, saling bekerja sama walaupun eranya sangat rawan ketika itu. Sebenarnya beliau Kanjeng Panembahan Senopati itu ngelakoni ilmu apa kok bisa berhasil
mencapai spiritual tingkat tinggi ini. Sebenarnya apa yang beliau lakukan sangat sederhana, karena beliau hanya memperlakukan kehidupannya untuk selalu diperiksa oleh gagasan. Kuali. Di era modern ini, mayoritas pada umumnya di dalam berspiritual itu berupaya gagasannya diperiksa oleh kehidupannya. Sehingga muncul pemikiran-pemikiran, orang itu harus satu level dengan saya, orang itu harus satu ranah dengan saya, orang itu harus satu iman dengan saya, orang itu harus satu gagasan dengan saya. Semuanya nah, beliau tidak, beliau enggak, beliau malah terbalik. Beliau selalu berupaya seluruh kehidupannya itu diperiksa oleh gagasan-gagasan. Dengan seperti ini, beliau bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui kekurangan-kekurangan dirinya, keburukan-keburukan dirinya, ketidakmampuan dirinya, kelemahan-kelemahan dirinya. Sehingga kehidupannya yang seluruhnya itu tadi, hampir seluruhnya itu tadi diperiksa oleh gagasan-gagasan itu tadi, menjadikan beliau tertuntun untuk menuju ke suatu titik yang selama ini saya lesankan sebagai kesadaran. Jadi yang menuntun beliau Kanjeng Panembahan Senopati itu bukan spiritual, bukan ilmu-ilmu, bukan pelajaran-pelajaran, kajian-kajian, itu bukan. Melainkan kehidupannya yang sudah tertempa oleh berbagai gagasan-gagasan ini loh. Sehingganya beliau menjadi seorang yang berkepribadian nggak muluk-muluk, jujur. Karena beliau mempersilahkan gagasan-gagasan dari luar dirinya untuk memeriksa kehidupannya. Kemudian beliau berhasil mencapai kesadaran, sampai di dimensi kesadaran. Dan keberadaan beliau di dalam kesadaran ini menjadikan kepribadian beliau itu jujur, bukan sakti, bukan kuat, bukan jujur. Sederhana ya. Nah, dengan kejujurannya beliau jadi punya
beliau jadi punya keberanian menilai dirinya sendiri. Mampukah aku menjalankan peran ini? Bisakah aku menjalankan peran ini di era yang sebegitu rumitnya ketika itu, yang sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat. Di era itu beliau lagi panas-panasnya. Karena spiritualnya adalah tingkatan tertinggi, maka tidak ada satupun kalimat yang mampu menyentuhnya. Kebetulan, nah ini tembung belalah itu. Kebetulan alias tembung belalah, beliau Kanjeng Ratu Kidul juga sedang berada di dimensi yang sama. Mengetahui ini, beliau terpanggil untuk sharing. Benar, sharing? Ya. Kadangan untuk sharing. Aku mengalami hal yang sama, tapi enggak coro gampang itu. Orang duwe musuh mbok kondo, enggak punya lawan untuk berbicara. Tidak punya lawan untuk berbicara. Mengetahui ada seorang manusia linui duduk bersila dengan kejujuran, bukan duduk bersila dengan khusyuk, duduk bersila dengan suci, enggak, duduk bersila dengan kejujurannya. Beliau tertarik dan rela meninggalkan kedaton untuk kadangan. Yang satu mengucapkan salam, salamnya unik. Salamnya unik. Yang baru datang, yang mendatangi yang sedang bersamadi mengucapkan salam, salamnya unik. Kayak apa? Tuhan atau ketuhanan. Yang didatangi menjawab salam, Tuhan apa hantu? Ya, salamnya antik ya, nggak pakai rahayu, enggak. Yang baru datang menemui mengucapkan kalimat Tuhan atau ketuhanan. Yang didatangi menjawab Tuhan apa hantu. Nanti kan? Ini contoh, kalau andai saja beliau punya asisten pujangga ditulis loh. Mantap itu. Sayangnya beliau nggak punya asisten. Pada waktu itu saya juga belum lahir. Kalau saya sudah lahir saya mau. Maksudnya menulis apa perjalanan spiritual beliau yang luar biasa itu tadi. Lalu sekarang pertanyaannya, pasti telinga panjenengan sudah tidak asing. Karena mulut saya terlalu sering berkata kesadaran. Coba dihitung, seingat panjenengan saya pernah mengatakan kesadaran itu berapa kali? Hitungan nih, iso barang itu. Sejauh ini, selama ini, klikkah panjenengan tentang arti maksud dan arah tujuannya kesadaran? Inilah tema kadangan kita malam ini. Kita mulai. Kesadaran yang sering saya sampaikan adalah kesadaran non dualisme atau kesadaran non dualitas.
bukan kesadaran dualitas, bukan kesadaran dualisme, atau kesadaran manunggalnya dualisme atau manunggalnya dualitas, bukan, melainkan kesadaran yang melampaui litas-litas apapun itu tadi. Seperti apakah itu? Selama ini mayoritas kita memaknai bahwa kesadaran itu adalah dualitas atau dualisme. Arti maksudnya semuanya, segalanya dan seluruhnya kita sadari. Seperti itu kan? Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta, kasih sayang hidup. Artinya apapun disadari. Iya kan? Selama ini panjenengan mencernanya seperti itu, bukan? Lah, mbok kongon ngono ya, Web. Padahal kesadaran yang saya maksud adalah kesadaran yang melampaui apapun, kesadaran yang nggak terikat, kesadaran yang tidak monoton, kesadaran yang tidak mengarah kepada satu titik, melainkan kesadaran yang melampaui atau kesadaran yang memenuhi alam semesta, kesadaran yang tidak berpihak, kesadaran yang tidak sesuatu, apalagi kesadaran yang mengsesuatukan. Kesadaran non-dualitas atau kesadaran non-dualisme adalah puncak kesadaran. Dan puncak kesadaran atau kayak benar yang dimaksud puncak kesadaran atau kesadaran tertinggi atau kesadaran murni atau kesadaran universal adalah kesadaran non dualitas, kesadaran non dualisme. Non itu apa saja nih? Itu bahasa Inggris soalnya ya. Non dualitas berarti melampaui dualitas itu kan ya. Iya, iya. Non dualitas berarti bukan dualitas. Oke, siap. Jangan paham ya arti maksudnya non itu tadi. Jadi kesadaran itu non dualitas, artinya bukan dualitas. Kesadaran itu bukan dualitas, kesadaran itu bukan dualisme.